فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita sudah mendapatkan hadis sahih dengan syarat-syaratnya. Kalau hadis hasan berarti macam mana hadis hasan tuh? Di dalam sanadnya ada rawi yang seperti apa hadis hasan? Apa? Maksudnya soduk itu macam mana berarti? Apa? Hafalannya kuat tapi agamanya penipu, agamanya buruk. Bukan begitu. Kenapa tadi? Orangnya jujur, sama dengan orang sikoh, jujur. Terus hafalannya kenapa? Hafalannya kenapa? Hafalannya kuat, tetapi apa yang membedakan dia dengan rawi yang sikoh itu? Apa? Apa? Oh, belum sampai situ dulu. Kita membahas masalah asal pembahasan antara hasan dengan sahih dengan hasan. Gimana, Ismail? Iya, dia hafalannya kuat tapi tidak sampai apa? Mencapai derajat sikoh. Misalkan kalau sikoh itu dia ada 10 hadis, dia hafal betul-betul. Adapun kalau soduk mungkin apa 9 atau 8, nah macam itu. Masih kuat tapi tidak sampai sebagus yang pertama. Ini secara pendekatannya macam itu. Nah, setelah kita tahu hadis hasan gambarannya seperti itu, baru sekarang ketika diteliti hasan itu ada 2. Baik, apa saja? Ya. Yang pertama yang tidak perlu penguat. Yang kedua perlu penguat. Baik, nah, itu intinya itu. Yang tidak perlu penguat memang dia sudah cukup kuat memang. Kalau yang perlu penguat berarti kalau dia sendirian macam mana? Apa? Iya, cuma yang hasan li ghairi ini seandainya dia tidak ada penguat jadinya apa? Memang dia perlu hadis lain, tapi ternyata ketika dicari-cari tak ada, berarti dhaif, bukan dhaif. Sehingga apa? Dia lemah. Kalau ada penguat jadi naik. Kalau tidak ada penguat berarti hadisnya tetap lemah. Dia perlu penguat, perlu bantuan. Kalau ada bantuan alhamdulillah. Kalau tak ada bantuan berarti dia apa? Statusnya hadisnya lemah. Baik. Sekarang kita masih di muka surat 15. Baik. Wa misalul hasani li ghairih, contoh hadis yang hasan li ghairih, yang hasan li dzati, hasan walaupun sendirian, itu telah kita lewati. Sekarang yang dia menjadi hasan jika dibantu oleh yang lain. Hadis Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam balik tamiru bil ma'ruf. Bahkan hendaknya kalian terus memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanahau 'anil munkar. Hendaknya kalian saling mencegah dari yang mungkar, bukan saling mendukung, tapi mencegah. Hatta idza ra'aita, sehingga apabila engkau melihat syuhan muta'an. Syuh artinya adalah apa? Syiddatul bukhl, sifat kedekut, sifat pelit yang parah. Tapi ini yang ditaati. Wa hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Kalau dia sangat kedekut, jangan harap dia mau sedekah, jangan harap dia mau berjihad. Dia berusaha menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan hartanya, tidak siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya dan untuk agama ini. Dan hawa nafsu yang diikuti, walaupun sudah jelas dalil, tetap dia memilih ikut suara terbanyak atau ikut tokoh yang dia kagumi.
walaupun menyelisihi dalil yang jelas. Wa dunyan mu'saratan, dunia yang lebih diutamakan. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan kekaguman setiap pemilik pendapat dengan pendapatnya sendiri walaupun tidak didukung oleh dalil yang jelas. Ini pendapat saya lebih pandai dari engkau misalkan. Nah, kalau Anda melihat seperti ini, apa yang harus dilakukan? Fa'alaika bi khassati nafsik, maka uruslah dirimu sendiri. Setelah apa? Kita sudah berusaha nasihati, tahu-tahu seperti itu, ya sudah, kita jangan terus-menerus dengan orang yang tadi. Kita bergaul dengan orang yang sama-sama orang baik, mendakwahi orang yang lain lagi, dan seterusnya. Wada angkal awam, tinggalkan orang-orang awamnya. Bukan berarti kita tidak menasehati mereka. Ini setelah dinasehati, setelah berusaha amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tahu-tahu memang mereka sudah berpaling, lebih suka dengan pendapatnya sendiri. Nah, yang seperti ini ya sudah, jangan sibuk dengan orang yang itu. Masih ada medan dakwah yang lain, ladang dakwah yang lain. Tinggalkan orang awam yang susah diatur tadi itu. Fa inna min waraikum ayyamas sabr, karena sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Setiap hari ada aja yang harus kita sabari, tapi ada situasi khusus sampai dikatakan hari kesabaran, saking beratnya ujian dan cobaan waktu itu. Nah, perhatikan masing-masing ya. As-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamr. Kesabaran di hari-hari itu, di masa itu bagaikan menggenggam bara api. Ini ujian berat. Thayyib. Rasanya seperti terbakar, tetapi ini nasihat Nabi demi membela kebenaran, memang harus sabar. Lil amili fihim mithlu ajri khamsina rajulan. Untuk orang yang beramal di tengah-tengah mereka, pahalanya adalah seperti pahala 50 kali orang. Jadi pahalanya dilipatkan sampai 50 kali. Padahal satu kebaikan pahalanya boleh berapa? Satu kebaikan itu dilipatkan berapa biasanya ya? Iya, 10 atau 100 atau 700 atau lebih. Tapi di hari-hari kesabaran itu semua dilipatkan lagi, dikalikan 50 lagi. Ya'maluna mithla amalih, yang beramal seperti amalan dia. Thayyib. Mungkin apa kalau di Saudi atau di Yaman kita pakai jubah macam ini, itu dianggap biasa karena orang pun paham. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu, di negara asing atau di kota-kota tertentu, kita dianggap aneh dengan memakai pakaian-pakaian Islami. Pahalanya lebih besar lagi. Dalam situasi yang susah, pahalanya jadi semakin bertambah. Thayyib. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah serta lain-lain. Thayyib. Sekarang bagaimana kualitinya? Kita masuk ke muka surat 16. Kualiti hadis ini, fi sanadihi Amr ibnu Jariyah al-Lakhmi. Di dalam sanadnya ada dua rawi, yang satu Amr bin Jariyah, yang kedua Abu Umayyah Asy-Sya'bani, kilahuma majhulal hal. Dua-duanya majhul hal, yaitu keadaannya tidak dikenal. Majhul hal maksudnya bagaimana? Nanti akan dibahas. Intinya orangnya baik, cuma hafalannya belum jelas. Fasanatul hadis dhaif. Nah, sanad hadis lemah. Tapi lemahnya parah atau tidak? Tidak sampai parah. Sekadar rawi majhul itu boleh dikuatkan. Thayyib, apakah ada penguat? Alhamdulillah ada. Walahu syahidun min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini memiliki pendukung dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Tadi hadis siapa itu? Hadis Abi Sa'labah al-Khushani. Dikuatkan oleh hadis yang lain, yaitu hadis Abi Hurairah. Apa isi hadisnya ya? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Kecelakaan bagi orang Arab disebabkan karena keburukan yang telah mendekat. Peringatan agar tidak bermewah-mewah dan terpedaya dengan kesenangan dunia, seperti yang banyak terjadi di Saudi, itu malah bermewah-mewah. Demikian pula yang di mana Emirat, di mana lagi daerah yang seperti itu, yang bermewah-mewah, para pemudanya tidak sibuk belajar, malah sibuk rempet di gurun pasir, menyanyiakan kereta, menyanyiakan tayar kereta dan seterusnya. Padahal fitnah semakin mendekat. Fitanan kaqita'il lailil muzlim, karena akan ada fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan bagaikan potongan malam yang kelam.
Yusbihur rajulu mu'minan, ada seseorang yang masuk di waktu pagi dalam keadaan mukmin. Nah, ini dalam pembahasan nahwu ada ya. Asbaha yusbihu. Ini berarti min akhawati siapa? Min akhawati apa? Kana, betul. Baik. Fi'il mudhari, fi'il madinya asbaha, fi'il mudhari'nya yusbihu. Asbaha yusbihu. Ar-rajulu sebagai isim kana marfu. Mukminan sebagai apa? Khobar. Tapi kali ini bukan kana ya. Isim yusbihu dan khobar yusbihu. Nah, khobar yusbihu mansub. Wa yumsi kafiron. Masuk di waktu petang dia jadi kafir. Ada yang pagi-pagi masih mukmin, petangnya kafir karena fitnah yang berat. Naudzubillah. Baik, amsa yumsi ini juga min akhawati kana. Menyebabkan apa? Khobarnya itu khobar yumsi itu mansub. Mana isim yumsi? Isimnya tersembunyi. Huwa, ada huwa tersembunyi di dalam yumsi. Yumsi huwa kafiron. Kemudian yabi'u qaumun dinahum bi'aradim minad dunya qalil. Ada sekelompok orang yang menjual agama mereka dengan sedikit dari kesenangan dunia. Sekedar dikasih duit beberapa ribu, langsung menjual agamanya, rela mengorbankan agamanya, rela apa? Menjadi pengkhianat, menjadi pembantu Mossad, pembantu CIA misalkan. Dengan apa? Dengan dikasih duit sedikit, tapi resikonya jadinya apa? Negara-negara muslimin jadi hancur, yang di Irak atau yang di Afghanistan dulu-dulu itu, yang sekarang apa Palestina. Ada aja orang yang munafikun, rela mendukung orang-orang kafir. Ini menjual agama demi kesenangan dunia yang sedikit. Al-mutamassiku yauma idzin bidini, orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada hari itu, hari yang sangat susah itu, kal qabid alal jamr, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Ya, ini hadis Abi Hurairah menguatkan hadis yang Abi Sa'labah tadi. Memang berat, bagaikan menggenggam bara api. Ikut sunnah malah diejek, diolok-olok, dipulaukan misalkan. Auqal ala syauq, atau dalam boleh jadi Nabi mengatakan menggenggam duri, ya tangan tertusuk-tusuk. Nah, hadis ini membantu hadis yang tadi. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Asakir. Fi sanadihi Ibnu Lahiyah, dalam sanadnya ada Al-Qadhi Abdullah Ibnu Lahiyah, sayyi'ul hifdz, hafalannya buruk. Hafalan buruk hadisnya boleh dikuatkan dengan yang lain, tak masalah. Mudallis, fasanaduhu dhaif. Mudallis maksudnya dia menyembunyikan aib hadis, tapi tak masalah, ini sanadnya boleh saling menguatkan. Ada penguat lain tidak? Oh, alhamdulillah ada penguat lain. Jadi bukan hanya dua, tapi bahkan ada tiga pembahasan, ada tiga hadis. Makanya hadisnya kesimpulannya jadi hasan li ghairih dia. Hadis dari mana itu? Min hadisi Utbah ibni Ghazwan radhiyallahu an. Beliau gubernur Irak, sahabat Nabi yang sangat soleh. Ya. Apa tadi? Dobit, ya. Al-qabid, oh yang menggenggam, orang yang menggenggam, iya. Baik. Hadis ketiga adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mi waraikum ayyamas sabr. Nah, ini menguatkan yang tadi. Sesungguhnya di belakang kalian nanti, maksudnya nanti-nanti itu ada hari-hari kesabaran. Warok di belakang, terkadang warok artinya di hadapan sana. Lil mutamassiki fihin, untuk orang yang berpegang teguh di hari-hari itu, yauma idzin, pada hari itu, bima antum alaih, dengan ajaran yang kalian ada di atasnya. Kalian itu siapa? Sahabat. Nabi mengajak bicara sahabat. Ini menunjukkan yang terpandang apa? Ajaran sahabat, bukan ajaran orang-orang belakangan. Lihat ajaran salaf seperti apa. Khamsina minkum, mendapatkan pahala 50 kali sahabat. Oh, ini keutamaan besar sekali. Walaupun sahabat jelas lebih utama dan mereka mengalami ujian di hari-hari yang lain lagi. Tapi di hari-hari biasa boleh jadi pahala orang-orang sekarang yang mengalami ujian yang berat itu boleh 50 kali pahala sebagian sahabat di masa-masa yang tidak susah. Ketika sahabat tidak susah, di masa susah ya pahala mereka sendiri berlipat-lipat. Qalu ya Nabi Allah awaminhum, mereka menanyakan kepada Rasulullah, mungkin 50 dari mereka sendiri. Qal bal minkum, bahkan dari kalian. Tetap sahabat lebih utama, tapi terkadang pahala boleh dilipatkan dengan sebab ujian-ujian, cabaran-cabaran yang berat. Diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam As-Sunnah atau Tabrani dalam Al-Awsat.
fi sanadihi Ibrahim bin Abi Ablah an Utbah bin Ghazwan walam yasma' minhu, tidak mendengar. Berarti sanadnya apa? Putus. Sanad putus boleh tidak saling menguatkan? Boleh. Asal putus hanya satu, jangan banyak-banyak. Ini tidak mengapa. Tayyib, fal hadisu bi hadhihi syawahid, maka hadis dengan penguat-penguat ini hasan, menjadi hasan. Wa yusamma hasanan li ghairih, dinamakan hasan karena ada yang lain. Kalau ada yang lain dia jadi kuat. Kalau dia sendirian kuat tidak? Tak kuat, dia lemah. Tayyib. Inilah hadis hasan li ghairih, perlu bantuan. Ilahuna wallahu a'lam.